Kalian bingung mau pilih saham atau Bitcoin? Stop, duduk dulu, tarik napas. Karena yang kalian sebut investasi itu bisa jadi jebakan bodoh kalau salah langkah. Investasi itu bukan judi, dan spekulasi itu neraka buat orang yang nggak ngerti risiko. Spekulasi itu mirip lotre, seru, nggak pasti, bikin deg-degan, sekali dapet, cuan gede, sekali salah, habis tanpa sisa. Beda sama investasi. Investasi itu kalian beli aset real, ada nilainya, ada fungsinya, pakai analisa, siap tahan banting. Perbedaan utamanya cuma satu, mindset. Spekulasi itu doanya banyak, logikanya minim. Investasi itu logikanya kuat, emosinya dikunci. Spekulasi sama dengan lotre. Investasi sama dengan rencana matang. Jangan sampai kalian salah jalan dan nyesel waktu dompet kalian udah kosong. Sekarang kita ngomongin saham biru chip. Ini bukan saham kaleng-kaleng. Ini perusahaan raksasa. Apple, Microsoft, Tesla, Amazon. Nama-nama yang udah berdiri puluhan tahun. Bisnis nyata, produk jelas, profit rutin. Kenapa cocok buat pemula? Karena mereka stabil. Karena mereka tahan banting. Indeks S&P 500, isinya 500 perusahaan besar di Amerika, rata-rata tumbuh 10% per tahun sejak 1957. Bayangin, kalau kalian taruh uang 68 tahun lalu, nilainya naik terus. Meski dunia dihantam krisis, resesi, bahkan pandemi, itu bukan angka iseng, itu bukti. Dan bukan cuma harga sahamnya naik, banyak dari mereka juga bagi dividen rutin. Artinya, kalian dapat cuan walau nggak jual. Mereka punya aset kuat, tim manajemen berpengalaman. Bisnis mereka nggak cuma laku, tapi mendominasi. Waktu krisis, harga bisa turun, tapi lihat historinya, saham-saham blue chip selalu bangkit, dan biasanya lebih tinggi dari sebelumnya. Investasi di sini ibarat maraton, nggak cepat, tapi stabil. Bukan buat kalian yang pengen flex besok pagi, tapi buat yang ngerti arti main panjang. Kalau kalian sabar, kalau kalian rutin nabung tiap bulan, pelan-pelan nilainya bertumbuh, tanpa drama, tanpa panik. Bahkan banyak ahli bilang, saham itu lebih mudah dipahami dan return jangka panjangnya lebih baik. Artinya simple, kalau kalian nggak mau stres tiap hari lihat chart, tapi tetap mau kaya perlahan, blue chip itu jawabannya. Sekarang kita bahas Bitcoin. Waktu pertama kali dengar nama ini, banyak yang langsung mikir, ini dia. Jalan pintas jadi kaya, naik cepat, bikin orang biasa jadi miliarder. Kelihatannya kayak harta karun digital, tapi kenyataannya Bitcoin itu roller coaster ekstrim, naiknya gila, turunnya brutal. Lihat datanya, 2017 dari $1.000 naik ke $19.188. 1 tahun, ratusan persen. Mata melotot. Teman nongkrong flexing portofolio. Grup WhatsApp isinya cuma to the moon. Tapi nggak lama, Desember 2018 anjlok ke $6.612, turun 65%. Modal hilang, panik, bingung, nyesel. Lanjut lagi, 2020 pandemi, dunia kaos. Bitcoin malah naik, tembus $29.000. Terus April 2021, boom, $64.895. Orang-orang makin gila. Tiap buka medsos isinya grafik hijau. Tapi Juli 2021 langsung jatuh ke $30.829, hilang separuh. Dalam hitungan minggu, naik lagi ke ATH $69.000 di akhir 2021, dan pas 2022 anjlok ke bawah $20.000, kayak balon meledak di udara. Bitcoin itu bukan cuma fluktuatif, dia brutal dan nggak kenal ampun. Masuk di waktu tepat, kalian bisa kaya. Masuk di waktu salah, bisa bangkrut tanpa sempat ngedip. Itu kenapa Warren Buffett, orang yang hidupnya dari investasi, bilang
Bitcoin adalah racun tikus kuadrat. Terlalu volatile, terlalu spekulatif, terlalu banyak mimpi, sedikit sekali fundamental. Buat spekulan, oke, mungkin cocok. Tapi buat kalian yang pengen tidur tenang, yang pengen rencana jangka panjang, Bitcoin itu bisa jadi mimpi buruk. Bukan karena nggak punya potensi, tapi karena kalian belum siap mentalnya. Profitnya cepet, tapi gelombangnya ganas. Dan kalian bukan peselancar profesional. Sekarang kita bandingin pertumbuhannya. Saham versus Bitcoin, tenang versus gila, logika versus euforia. Saham, kita ambil S dan P 500. Isi 500 perusahaan terbesar di Amerika. Sejak 1957, rata-rata naik 10% per tahun. Lambat? Mungkin, tapi konsisten. Ada tahun jeblok, kayak 2008, turun 38%, tapi selalu pulih. Dan terus naik, dekade demi dekade. Stabil, prediktif, rasional. Bitcoin, 2010 sampai 2017, meledak. Naik ratusan persen, luar biasa. Tapi nggak lama, crash. 2019 sampai 2021, naik lagi, bikin orang gila, flex di mana-mana, cuan instan. Tapi abis itu, crash lagi. Bitcoin itu nggak bisa ditebak, naik cepat, turun lebih cepat. Kalau saham itu kayak jalan tol, lurus, ada marka, ada rambu, kadang macet, tapi sampai. Bitcoin itu roller coaster yang kalian naikin tanpa sabuk pengaman. Kadang terbang tinggi, kadang mental ke tanah. Saham itu bagian dari perusahaan nyata. Ada produk, ada laba, ada pegawai. Bitcoin cuma kode digital. Nggak ada cash flow, nggak ada dividen, nggak ada kantor. Nilainya murni dari kepercayaan. Dan kalau besok dunia berhenti percaya, nilainya bisa runtuh tanpa peringatan. Jadi tanya diri kalian, kalian mau jalan jauh naik mobil stabil atau uji nyali naik tram di tepi jurang? Sekarang kita lihat dua contoh nyata, Budi dan Siti. Dua orang pemula, dua jalan yang beda, dua nasib yang gak sama. Budi, tiap bulan sisihin sedikit dari gaji, gak banyak, tapi rutin. Dibelikan saham blue chip lewat indeks global. Dia gak nunggu pasar sempurna, dia gak FOMO, dia konsisten. Pas harga turun, dia beli lebih banyak. Pas market goyang, dia tetap tenang. Dia tahu, ini jangka panjang. Dia tahu, yang dia beli adalah perusahaan nyata. Dia tahu, waktu adalah senjata utama. 5 tahun berlalu, tanpa drama, tanpa euforia. Tapi saldo Budi pelan-pelan tumbuh, berbunga, menggulung. Compound interest jalan terus. Siti, awalnya mirip, punya tabungan kecil, punya niat investasi, tapi satu hari dia scroll TikTok, lihat orang flex cuan dari Bitcoin. Katanya modal 5 juta jadi 50 juta. Langsung masuk, all in, tanpa belajar, tanpa paham. Awal 2021 Bitcoin meledak, portofolionya naik 10 kali. Siti senyum lebar, posting ke followers. Gak perlu kerja kantoran. Tapi gak lama, 2022 datang, pasar jatuh, Bitcoin rontok. Siti panik, dia jual, rugi besar, modal lenyap, tagihan numpuk, mental drop. Yang awalnya senyum, sekarang stres. Yang awalnya yakin, sekarang nyesel. Dua orang, sama-sama mulai, tapi beda mindset, beda strategi, beda hasil. Budi nggak spektakuler, tapi selamat. Siti spektakuler, tapi tumbang. Ini bukan cerita fiksi, ini bukan dongeng YouTube, ini kenyataan di luar sana. Jadi kalian mau jadi siapa? Tips buat kalian yang baru mulai, jangan bodoh, jangan latah. Banyak orang nyemplung ke dunia investasi cuman karena lihat temennya cuan, karena TikTok rame, karena thread di Twitter viral, karena YouTuber bilang to the moon, dan akhirnya masuk waktu harga udah puncak, keluar pas pasar merah semua. Rugi, panik, nyesel. Ulangi, investasi itu bukan ikut tren. Ini soal riset, soal belajar, soal ngerti apa yang kalian beli. Jangan jadi korban medsos, jangan beli karena rame,
Jangan jual karena takut. Mulai dari kecil, sedikit demi sedikit, sambil belajar, sambil ngerti. Dan yang paling penting, jangan sok jago. Pasar nggak peduli kalian udah nonton 50 video edukasi. Pasar nggak peduli kalian baru ikut kelas webinar 3 hari. Kalau kalian nggak ngerti apa yang kalian beli, pasar bisa gebuk kalian tanpa ampun. Yang bodoh, masuk rame-rame pas harga tinggi, jual rame-rame pas semua panik. Yang pinter, beli rutin tiap bulan, nggak peduli harga naik atau turun. Karena yang dia kejar bukan harga harian, tapi hasil jangka panjang. Dan satu hal penting, jangan main uang yang nggak boleh hilang. Uang buat makan, buat bayar utang, buat keluarga, itu jangan disentuh buat spekulasi. Kalau kalian pakai uang terakhir buat ngejar untung instan, itu bukan investasi, itu putus asa. Ingat pepatah klasik, money loves patience. Uang itu suka ditungguin, bukan diburu-buruin. Kalau kalian sabar, kalian akan selamat. Kalau kalian serakah, pasar akan kasih pelajaran yang mahal.